kabar Mbak Jessica? Baik, Terus gimana keadaannya? sudah membaik sih kesehatannya. Ini kunjungan yang kedua ya? Iya. Untuk Mas sama vertigonya gimana? Untuk vertigonya sebenarnya udah membaik, cuma barusan entah kenapa mungkin karena posisi bangun yang secara mendadak jadi muter dan pusing lagi. Tapi sebenarnya kemarin-kemarin sih enggak setelah terapi. Terus kalau untuk mahnya sendiri sih udah membaik. Untuk vertigo itu salah satunya di samping pantangan-pantangan yang udah dijelasin ya. Iya. Untuk gerakan spontan itu tolong dihindari. Nanti untuk istirahatnya tolong benar-benar dijaga dan diperhatikan ya. Iya. Mbak Jessica. Pemirsa, setelah tadi saya melakukan wawancara dengan pemilik klinik terapi zona, saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai pasien klinik terapi zona. Halo Mbak Jessica, apa kabar? Baik. Mbak Jessica, boleh tahu keluhannya apa datang ke klinik terapi zona? Keluhan saya waktu itu mah dan udah komplikasi ke vertigo. Rasanya gimana Kak? Rasanya nggak enak, suka mual, pusing, muter. Pokoknya bawaannya juga letih, lesu, nggak ada gairah keseimbangan sama sekali. Jadi kalau jalan suka gontai. Iya, Setelah diterapi di klinik terapi zona, bagaimana rasanya? rasanya bener-bener fresh ya. Dan pusing, muter segala macam itu udah hilang. Dan bener-bener kondisinya membaik sekali. Itu setelah berapa kali pertemuan? Sudah 2 kali ya, 2 kali terapi dan itu udah memberikan hasil yang baik banget buat mah ataupun vertigonya. Selain terapi, diberikan apa lagi di klinik terapi zona? Diberikan ramuan herbal seperti ini. Cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya ini bisa 12 kali direbus dan sehari itu minum 3 kali. Ini bisa bertahan sampai 4 hari. 4 hari, kemudian ganti yang baru lagi, Iya. melakukan terapi lagi ya. Iya. Setelah melakukan terapi dan juga konsumsi ramuan ini, bagaimana rasanya? Benar-benar ada perubahan ya. Yang tadinya benar-benar letih, lesu, dan gak ada gairah sama sekali karena akibat vertigo pusing. Tapi setelah minum ramuan ini dan diterapi, kelihatan banget perubahannya. Dianjurkan berapa kali kunjungan ke klinik terapi zona? Saya dianjurkan oleh terapisnya 4 kali kunjungan ya, supaya vertigonya sembuh secara total dan mahnya tidak kambuh lagi. Terapinya sendiri rasanya bagaimana? Pada saat awal terapi memang terasa sakit ya, karena saraf-sarafnya itu masih tegang. Tapi setelah pertemuan kedua sudah tidak terasa sakit karena memang syarafnya sudah lentur. Setelah terapi, kemudian konsumsi ramuan, apakah diberikan tips sehat dari klinik terapi zona? Tentunya diberikan ya. Yang pertama harus olahraga yang teratur, makan juga harus teratur, istirahat yang cukup, dan khusus untuk vertigo diajarkan gerakan senam khusus oleh terapisnya. Ya, jadi itu memang intinya ya. Pemirsa, itu tadi inti kesehatan bahwa kita harus menjaga pola makan yang cukup, istirahat teratur, dan olahraga yang rutin. Anda menderita penyakit? Klinik terapi zona solusinya. Perpaduan antara terapi, ramuan herbal, dan doa, klinik terapi zona memberi efek seketika. Terapi zona merupakan penemuan mutakhir di dunia pengobatan. Terapinya langsung pada pusat syaraf dan aliran darah penyebab penyakit. Jangan tunggu penyakit kembali kambuh. Jika sakit berlanjut, hubungi klinik terapi zona. Dulu saya tidak sesehat ini. Saya menderita stroke dan darah tinggi. Kemana-mana saya harus pakai tongkat. Bicara tidak sejelas seperti sekarang ini. Badan mati sebelah dan berat rasanya untuk digerakkan. Beruntung saya terapi di klinik terapi zona.
saya diterapi, sumbatan darah dilancarkan, saraf yang lemah diaktifkan. Hanya beberapa kali terapi, sekarang saya kembali normal. Sudah 8 tahun saya menderita penyakit komplikasi. Kadar gula darah mencapai 339 mg per desiliter. Terkena hipertensi. Sampai akhirnya terserang stroke pada tahun 2008. Saya sudah mencoba berobat ke sana sini, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Syukur alhamdulillah, keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa. Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan. Yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Balik lagi di dengan diresmikannya musik. Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Perli ya?
Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Gerbek yang nyaji beragam berita hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bersama Kuci Edi inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa nekat bobol rumah tetangga dewek sebanyak 2 kali dengan cara masuk dari lawang lantai 2 rumah korban Ahmad Fikri di kawasan Sri Jeruju. Laju buat tersangka dan Disaputra yang berstatus residipis ini berhasil diciduk tim Polsek Ilir Timur 2. Selanjutnya, tersangka jalani pemeriksaan polisi juru kasus ini. Inilah tersangka dan Disaputra, warga Jalan Selamat Riyad di Lorong Lawang Kidul IT2, tengah diekspos oleh pihak Polsek IT2 jero kasus maling. Jero kasus ini petugas berhasil ngaman ke barang bukti dompet sama sendal yang dipakai sama tersangka dan Disaputra. Jero pemeriksaan tersangka dan Disaputra di Polsek IT2 terkait laporan korban Ahmad Fikri jero kasus maling. Terungkap modus yang dilakukan tersangka ialah sudah maling di rumah korban untuk kedua kalinya dengan cara manjat samping rumah terus masuk lewat lawang lantai 2 rumah korban. Habis itu langsung ngambil barang berharga di jero rumah korban yang mana posisi korban tengah tertidur. Lalu tersangka ngambil duit di kamar korban sebesar Rp2.500.000. Juru kasus ini pihak Polsek IT2 menjerat tersangka juru pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Modusnya
dia masuk ke rumah tetangganya melalui jendela. Dan dari jendela dia masuk ke kamar, membuka laci, mengambillah sebuah dompet. Nih, yang berisi uang 2,5 juta, termasuk sendal yang diambil ya. Informasi untuk yang kedua kalinya di rumah yang sama kemudian? Ya, 2 kali ya. Saat beraksi ini apa tuan rumah enggak ada? Ada. Kejadiannya malam apa? Kejadiannya di sekira pukul 11 malam. Itu korban sudah tidur? Sudah. Dari keterangan pelaku ini hasilnya untuk apa nih kemudian? Untuk dari keterangan pelaku, hasil dari pencuriannya ini uangnya digunakan untuk membeli ya narkoba. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, mobil truk pengangkut pupuk urea bersubsidi berhasil diamankan oleh Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Kenek ini ngelari ke truk yang berisi ke 22 ton pupuk urea waktu sopir truk istirahat. Tim Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibtu Firmansyah berhasil ngaman ke tersangka maling pupuk urea bersubsidi. Mobil truk yang dilari ke tersangka diaman ke polisi di wilayah Sungai Duo, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Sama barang bukti 22 ton terbagi 440 karung pupuk urea sama mobil truk. Juru keterangan Kapolsek Ilir Timur 2 Kompol Mario Ivanri, kalau tersangka dewek ngerupakan kenek dari truk pupuk yang berhasil ngelari ke truk dari sopirnya Arianto. Riko yang jadi kenek Arianto manfaatkan waktu istirahat untuk ngelari ke truk yang berisi pupuk punya Putih Pusri. Sedangkan sopirnya Arianto lagi tidur di tempat istirahat. Berhasil ngelari ke truk, tersangka Riko gawak truk ke TKP penangkapan untuk mindah ke pupuk ke mobil lain. Disinilah tim Reskrim IT2 berhasil ningkepnya. Ya, pupuknya sebanyak 22 ton atau 440 karung yang akan dipindahkan ke mobil lain. Untuk BB yang kami amankan dua kendaraan mobil, yaitu mobil Puso dan mobil Pol, untuk memindahkan pupuk tersebut. Ya. Untuk TSK, sementara ini masih kami dalam pengejaran. Untuk TSK sudah tahu inisialnya atas nama inisialnya RK. Sekarang tersangka Riko yang merupakan warga Jalan Yos Sudarso, Pasar Pagi Lemabang masih digari oleh pihak Polsek Ilir Timur 2 untuk mempertanggungjawab perbuatannya. Dari gawe kejahatannya ini, Riko pacak dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, tim gabungan ngelakukan penyisiran aliran Sungai Ogan untuk nyari korban balita bernama Raka Alvarus, 3,5 tahun yang hilang terseret arus Sungai Ogan pas main di pinggir Sungai Ogan. Nasib naas dialami Raka, balita berumur 3,5 tahun, warga Bakung, Kecamatan Batu Rajo Timur, Ogan Komering Ulu, hilang terbawa arus aliran Sungai Ogan yang meluap pas main di pinggir aliran sungai. Jadi waktu kejadian korban main sama sepupunya, tapi di waktu yang bersamaan debit Sungai Ogan ngeluap. Dengan kakaknya si Raka. Berdua. Saat itu sungai naik, Pak? Sungai posisi air naik waktu itu. Oh, banjir itu. Cuacanya tidak mendukung saat itu. Memang dia ini umur berapa, Pak? Umur sekitar 3,5 tahun. Jadi nggak bisa berenang ya? Belum bisa berenang. Keluarga korban dewek masih berharap korban pacak ditemukan dengan selamat. Sementara itu tim gabungan BPBD Ogan Komering Ulu masih nyisir aliran Sungai Ogan sampai 3 km. Hari yang kedua, pencarian hari kedua ini personel yang turunkan dari BPBD lebih kurang 40, dari Basarnas 5 orang. Sejauh ini pencarian sampai mana dari titik awal? Hari ini kita menggunakan 3 perahu, 2 perahu motor BPBD dan 1 perahu motor karet Basarnas. Dari titik awal itu kita sampai ke Banuayu. Berapa kilo itu? Kurang 5 kiloan dari titik awal kejadian. BPBD Oku juga ngimbau warga untuk lebih berhati-hati, nginget cuaca ma ini ekstrim melanda kawasan Ogan Komering Ulu. Ari Pranika, PAL TV. Modus ngajak begawe, korban kena todong.
Nak tahu berita selengkapnya, mata-mata bersama kami di Gerbek. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka Amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua,
Menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Moka Senian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa ngerantau ke Palembang nak nyari gawe, Ardepa Yoga Pratama, warga Oku Selatan malah jadi korban penodongan oleh dua kawanan pelaku di kawasan Taman Skatepark samping Jeramba Ampera. Sehingga tas berisi ke handphone, duit Rp550.000 sama pakaian raib 3 sak pelaku. Datang ke Palembang nak nyari gawe, Ardepa Yoga Pratama, warga desa Sri Meranti, Kecamatan Ogran Komering, Ulu Selatan, malah jadi korban penodongan di kawasan Taman Skatepark samping Jeramba Ampera. Atas kejadian tersebut, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Menurut keterangan korban, sekira jam 2 dalu dirinya berjalan di area Taman Skatepark. Tiba-tiba dihampiri dua pelaku yang nawari gawean, ngajak korban naik ke motornya. Di jalan korban digeledah pelaku. Sudah itu dituruni di lorong sepi sambil ngancem korban pakai sajam. Sehingga tas korban yang berisi HP, duit Rp550.000 sama baju-baju korban digawa lari pelaku. Dia ngomong nak cak kalau kak gawean. Terus diajak yang mana gitu? Keliling-keliling. Terus? Ajaknya ke gang. Ya, dituruni. Turunnya turun, geledahnya dulu. Pakai duit, ancamnya. Kayak apa yang ancam? Pakai sajam. Sajam. Apa yang diambil? Tas, pakaian, pakaian, HP Oppo 3S sama duit 550. Sempat minta tolong gitu? Tidak, langsung lari dikejar. Sepi lokasinya? Sepi, gelap. Laporan ini sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Satreskrim Unit Pidum Polrestabes Palembang. Heru Wayudi, PAL TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa pinjaman sudah melunas tapi identitas kepegawaian yang digadai ke belum dibalik ke oleh bank. Riz, warga Jalan Letnan Yasin datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Tak terima surat kerja atau SK yang dititip ke di bank hilang. Korban inisial RIS, warga Jalan Letnan Yasin didampingi anaknya datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Sambil nangis, korban mengungkap kejadian bermula pas saat pinjaman di Bank Sumsel Babel sudah melunas. Korban nak ngambil SK yang dititipkannya di Bank Sumsel Babel cabang Atmo. Pas datang di bulan Agustus 2019 liwat, pihak telapor ngomong kalau dokumen-dokumen korban tidak ketemu. Sama minta waktu untuk nyari dokumen SK tersebut. Berjanji gak dikabari kalau dokumennya sudah ditemukan. Tapi sudah 3 kali didatangi, pihak telapor belum pacak balik ke SK-nya. Sampai ini hari pihak telapor tidak juga ngenjuk kabar sama terkesan katik tanggung jawab. Dengan kejadian tersebut, korban berharap sama pihak berwajib pacak membantu untuk balik ke SK-nya. Karena SK tersebut merupakan identitas kepegawaiannya sebagai PNS. SK saya yang dihilangkan oleh pihak Bank Sumsel Babel cabang Atmo. SK saya itu saya agunkan pada tahun 2019 sudah lunas, tapi sampai sekarang SK saya tidak jelas kabarnya. Saya mohon keadilan, mohon kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolresta, dan segala yang berkaitan dengan hukum agar memberikan keadilan bagi saya. Terkait hal tersebut, pihak Bank Sumsel Babel melalui bagian hukumnya mengungkap kalau informasi tersebut baru didapatnya, tapi selanjutnya bakal ditindaklanjuti sama dijerui sama cabang terkait.
Ada seorang PNS yang melaporkan polisi SK-nya hilang yang di Bank Sumsel Babel, Bang. Ya, kebetulan informasi juga baru kami dapatkan dan yang bisa kami pastikan bahwa memang setiap orang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum apapun. Kami sebagai lembaga jasa Hilangnya sudah menemui tapi biasanya tidak ditanggapi. Ini bagaimana bantahan kita? Kami belum bisa pastikan. Yang pasti kami saat ini sedang mendalami dengan cabang terkait. Memang setelah ada pendalaman lebih lanjut baru kami bisa informasikan. Gitu. Heru Wayudi, PAL TV. Nak jajo ke emas di pasar, ibu rumah tangga malah kecopetan. Nak tahu berita selengkapnya, mata-mata bersama kami di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya. Kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Enggak. Ini Kak. Ini apa ya?
Moka Senian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, apes yang dialami Fitria Susanti, emek rumah tangga warga Jalan Sosial Gandus, jadi korban copet di Pasar 16 Ilir. Sehingga emas setengah suku, dompet sama duit Rp600.000, raib 3 sak pelaku. Nah, ini korban bikin laporan di Polrestabes Palembang. Nak jajo ke kalung emas, Fitria Susanti, mek rumah tangga warga Jalan Sosial Perumahan Gria Asri Gandus, malah jadi korban copet di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Akibat kejadian tersebut, korban datang ke SPKT Polrestabes Palembang guna bikin pengaduan polisi. Pas dimintai keterangan, korban ngungkap kejadian bermula pas dirinya berjalan di Pasar 16. Hendak jajo ke kalung emas untuk modal usaha kredit pakaian. Tiba-tiba dari arah buri ditombor oleh wong yang tak dikenalnya. Tas yang sebelumnya didukung arah buri langsung dipindah ke korban ke arah jabo. Pas selek tas sudem jero keadaan terbuka. Pas diperiksa emas setengah suku. Dompet sama duit Rp600.000 sudem idak katik lagi. Dan kan turun dari motor, nak ke toko emas itu. Pas sudah sampai situ, ada yang nombor dari belakang. Oh, pas ibu ditombor ibu nolak belakang tak? Iya, nolak belakang langsung ngambil tas itu, tahu-tahu terbuka. Oh. Itu terbuka ini kan jenguk sampai sini, tak katik uang. Oh, yang uang nomor tadi lah hilang juga? Iya. Hilang. Kalung, duit 600, KTP, ATM. Kalung apa ibu? Kalung emas. Berapa suku? Setengah. Mak ini laporan korban sudah diterima, selanjutnya bakal ditindaklanjuti oleh pihak Reskrim Polrestabes Palembang. Heru Ayudi, Pal TV. Pemirsa, lanjutan kasus korupsi uji kompetensi pejabat teras Muratara di tahun 2016 dengan kerugian negara sebesar Rp900 juta ternyata dari fakta persidangan keterangan pihak Hotel 902 Lubuk Linggau, tagihan hotel para PLT Sekda Muratara Abdullah Manci. Fakta ini yang terungkap di juru persidangan kasus korupsi uji kompetensi pejabat teras Muratara di tahun 2016. Dengan terdakwa Hermanto sama terdakwa Rio Padli. Di persidangan, JPU hadir ke saksi dari pihak hotel yang tempatnya dijadikan untuk uji kompetensi. Ternyata untuk hotel di Lubuk Linggau sudem fiktif. Lalu untuk paraf tagihan hotel ternyata paraf Abdullah Manci, mantan PLT Sekda Muratara. Terkait hal ini pun dibenarkan oleh kedua kuasa hukum para terdakwa, di mana kliennya tidak mengetahui terkait tagihan hotel tersebut. Abdullah yang dimaksud dari saksi itu adalah Dr. Abdullah bin Manci. Jadi dalam hal ini adalah Abdullah yang pada waktu itu adalah seorang PLT Sekda yang setelah uji kompetensi dilantik menjadi Sekda definitif. Kalau untuk Jimmy itu? Jimmy itu kan manajer yang marketing. Jadi yang pada saat itu di hotel itu yang melakukan penawaran. Yang buat bill itu? Nah, kalau saksi, kalau kita sama sekali tidak melakukan itu, jadi bill itu dibuat, kita tidak tahu pihak mana, apa Hermanto atau memang itu langsung dari Jimmy secara pihak. Di persidangan tadi kan, bill itu yang menandatanganinya kalau dari Hotel 929 Lubuk Linggau Muratara itu sendiri ya ada dilihat oleh si manajernya Yosef itu Ilhamsah, itu yang ada tanda tangan itu katanya kan. Nah, ketika di cross oleh majelis tadi ditanyakan kepada dua terdakwa Hermanto dan Rio Padli, dia tidak tahu tentang itu karena dia tinggal menyerahkan saja langsung ke Jimmy waktu itu. Jimmy itu dari pihak hotel? Jimmy itu dari pihak hotel, yang ada di di 929. Nah, kalau masalah dana berah tidak ada sama sekali, tidak tahu. Namun invoice itu fakta persidangan nampaknya itu clear ya, jelas bahwa ada tanda tangan dari Pak Abdullah, terlepas dari apakah memang dia menandatangani atau tidak kan itu. Abdullah sebagai, kalau dalam kasus ini pasti kaitannya dengan Pak PLT Sekda Pak Abdullah itu yang dari Muratara. Habis pemeriksaan ini, persidangan bakal dilanjutkan lagi minggu depan dengan agenda saksi tambahan dari mantan PLT Sekda Muratara yang bakal dikonfrontir sama Bupati Muratara. Sri Febriandi, Pal TV. Pemirsa, terjerat kasus korupsi proyek saluran irigasi di Desa Tabalaya Jaya Banyu Asin dengan kerugian sebesar Rp334 juta,
Akhirnya mantan Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa atau UPKKPI Banyuasin resmi dituntut jaksa penuntut umum selama 5 tahun penjara. Tuntutan ini yang ditetapkan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Ahmad Lutfi di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Jero kasus korupsi proyek saluran irigasi di Desa Tabalajaya, Banyuasin dengan kerugian negara sebesar 334 juta rupiah lebih. Jero tuntutannya, JPU nyatakan menterdakwa Ahmad Lutfi terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dengan hukuman selama 5 tahun penjara, denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk bayar duit pengganti sebesar 334 juta rupiah lebih dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan ini ditetapkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di mana perbuatan terdakwa pun terbukti sudah korupsi anggaran proyek saluran irigasi di Desa Tabalajaya, Banyuasin hingga negara pun dirugikan. Atas tuntutan ini, terdakwa lewat kuasa hukumnya bakal aju ke pledoi yang diagendakan digelar Senin depan di Pengadilan Tipikor Palembang. Sri Febriandi, PAL TV. Putusan ditunda, keluarga korban kecewa. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang liwat siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Apa aja? Jadi Spiderman hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Cek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Moka Senian, balik lagi bersama JED di Gerbek. Pemirsa, gara-gara sidang kasus pembunuhan Rio Tambudi oleh dua terdakwa kakak beradik, yaitu Okta Chandra Dinta sama terdakwa Rizky Ananda, yang harusnya Senin ini agenda putusan ternyata mengalami penundaan sidang. Koda kebaik keluarga korban kecewa karena penundaan gara-gara jaksa penuntut umum. Sudah itu jaksa penuntut umum juga tidak ngejuk tahu keluarga korban. Kekecewaan ini yang terungkap di persidangan kasus pembunuhan korban Rio Tambudi oleh dua terdakwa yang masih kakak beradik, yaitu terdakwa Okta Chandra Dinta sama terdakwa Rizky Ananda di Pengadilan Negeri Palembang, di mana keluarga korban yang mengetahui agenda hari ini putusan ternyata batal digelar dengan alasan JPU tidak ada. Kodak baik hal ini laju buat kekecewaan dari keluarga korban yang telah datang ke Pengadilan Negeri Palembang sejak pagi hari. Lebih kecewanya lagi dari pihak JPU tidak unjuk tahu ke pihak keluarga korban terkait penundaan ini. Sehingga keluarga korban pun beranggapan sidang ini pecah dimain-main ke baik. Saya sudah dihubungi tapi tidak ada diangkat. Contohnya hari ini kan, sudah dikasih panitra tapi nggak ada ini. Nggak ada apa konteks samanya. Jadi intinya dari sini kayaknya ada dipermainkan apa itu. Nggak jelas. Kita ini menuntut hukuman yang sesuai, hukuman pasal yang sudah ditentukan. Tapi kok saya dilihat di sini, kayaknya sudah dipermainkan. Dari jaksanya aja, nggak ada penetapan gimana. Nggak ada. Kapan nggak ada. Ada informasi yang jelas. Ya. Ini kan gedung di pengadilan. Intinya kita harus adil-adilnya, harus dinyatakan kan. Dengan siapa Pak? Juru persidangan sebelumnya, kedua terdakwa sudah kena tuntut JPU juru kasus ini. Dari kacamata JPU, tuntutan terhadap kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan hukuman untuk terdakwa Okta Chandra Dinta selama 13 tahun penjara. Sedangkan untuk terdakwa Rizky Ananda dihukum selama 11 tahun penjara. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, banyaknya terjadi kasus arisan online yang sudah menimbulkan korban, bahkan korban sampai rugi ratusan juta rupiah. Pelaku dewek manfaatkan kepercayaan korban untuk ngeruk keuntungan dengan cara online. Banyak terjadi kasus penipuan yang berkedok arisan online sampai nimbul ke korban yang banyak. Sampai-sampai korban pacak rugi ratusan juta rupiah. Bahkan polisi sudah banyak ngantongi laporan dari arisan online ini. Banyak faktor yang pacak nggait korban dari arisan online walau korban belum kenal dengan owner atau bandar arisan online. Dengan cara nanam kepercayaan sama konsep keuntungan besar, pacak nyedot kepercayaan korban. Kriminolog Sri Sulastri dewek nyato ke
Kalau kita jangan galak diloloi oleh arisan online yang dijanji ke keuntungan besar. Apalagi rata-rata korbannya belum kenal dengan pelaku. Walau dijanji ke keuntungan konsep arisan online, dewek memang nak ngakali korban. Apa bentuknya arisan online pasti bakal nimbul ke penipuan bagi korban. Termasuk ikut arisan online. Kalau kita tanya tentang korban, paham dia tidak dengan arisan online? Sebagian besar tidak paham. Hanya ikut-ikut saja, melihat orang berhasil, ikut. Ini viral, ikut. Peluang ini yang dibaca oleh pelaku. Mengeksploitasi kelemahan masyarakat. Karena info yang benar tentang arisan online itu belum ada. Kenal tidak? Kita percaya kasihkan uang. Akibatnya apa? Banyaknya korban karena kita terlalu percaya dengan apa yang dia share di media sosial, apalagi dengan janji keuntungan yang banyak. Jadi jangan pernah percaya dengan konsep yang ditawarkan oleh pelaku arisan online untuk menghindari kita dari penipuan. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, sudah hilang dulur kita Salim Hoiri, warga Jalan Kapten Abdullah Pelaju sejak tahun 2016 liwat. Dengan ciri-ciri tinggi 160 cm, kulit kuning langsat, rambut lurus, ada tanda bekas luka bakar di lengan tangan kanan. Sudah hilang dulur kita siko ini, nama Salim Hoiri. Hilang sejak hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 liwat, di mana korban berpamitan untuk pergi ke Pasar Cinde, tapi sampai main ini belum balik ke rumah. Dengan tinggi 163 cm, rambut lurus, kulit kuning langsat, sama ada tanda bekas luka bakar di lengan tangan kanan. Baju terakhir yang digunakan ke baju lengan pendek warna putih, pakai celana dasar coklat, bersendal. Buat pemirsa PAL TV yang pernah nyelek atau ciren, pacak menghubungi ke nomor telepon 0853 6996 5417 atas nama Ibu Haja Suhada. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya sana, luar keluarga hilang dan pengen berita ke acara Gerbek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara bawa foto, sana telengkapnya. Aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi ke Sensko ini. Dan yang pasti terus saksi ke Gerbek setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.